Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, kita masih bisa menyaksikan pernyataan dari Bu Widya ya, seperti biasa dengan sentilan-sentilan kerasnya dan kritikan-kritikan kerasnya. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Saya tuh ya benar-benar kecewa dengan keputusan Mahkamah Agung tentang penolakan PK1 mengenai 7 tersangka termasuk Sudirman. Kritikan dan sentilan-sentilan kerasnya dengan alasan seperti video masih yang dapat ada kita saksikan di samping kurang ini. 19 berapa katanya. Kalau saya pribadi ya, khususnya untuk Rudiana dan kawan-kawan, terkutuklah kalian semua. Lagi pula andil dari pemerintah ini 2 periode Jokowi nggak kelar-kelar tuh kasus sampai sekarang. Apakah pemerintah saat ini juga, pemimpin yang baru ini juga akan buta tentang kasus ini, akan tuli dengan kasus ini, dengan 7 tersangka yang tidak bersalah dipenjarakan seumur hidup, kemudian PK diajukan, semuanya ditolak dengan alasan masih ada yang belum terlengkapi. Aduh, beginikah hukum negara kita bisa dijual beli? Benar kata yang di lagu Gayus Tambunan itu, ya, seperti yang kata lagu, hukuman bisa dibeli, ya, agar andai aku ini Gayus Tambunan. Nah sekarang ini nggak hanya itu aja, ya, kasus yang namanya masalah Rudiana yang memvonis orang-orang ini yang bukan fasilitasnya menangkap orang-orang ini. Kemudian barang-barang bukti diadakan seperti yang namanya sidik jari, masalah bambu dan sebagainya, tentang sperma siapa yang diambil untuk barang bukti tersebut, ya, ada enggak tes DNA masalah sperma itu dikeluarkan? Enggak ada pula, ya. Untuk penegak hukum di Indonesia, hanya saja saya berkata hari ini terlaknat semua kalian, ya, mengenai zolimnya kalian kepada orang-orang yang tidak bersalah, ya, kepada orang-orang yang menggenggam hukum ya saat ini, ya, untuk penolakan PK1 mengenai 7 tersangka yang tidak bersalah dijadikan seumur hidup penjara. Mudah-mudahan ya kamu dan kawan-kawan di sana, khususnya saya pribadi, saya benar-benar marah loh. Iya, murka semua kalian. Dari Bu Widya, ya, murka, benar-benar murka. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Presiden Prabowo Subianto tetap bertolak ke Mesir di tengah mitos kejatuhan kekuasaan sejumlah Presiden Republik Indonesia setelah berkunjung ke negeri piramida tersebut, saudara-saudara. Didampingi Gibran Rakabuming Raka dan beberapa jajaran kabinetnya, Prabowo lepas landas dengan pesawat kepresidenan dari landasan Lanut Halim Perdana Kusuma pada Selasa pagi, saudara-saudara, 17 Desember 2024, di mana setelah menjabat tangan bawahannya, itu Pak Prabowo menaiki tangga pesawat Prabowo menaiki tangga pesawat, kemudian melambai ke bidikan kamera pewarta. Nah, lalu beliau mengatakan, yaitu Pak Prabowo, kunjungan ini akan menjadi kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia ke Mesir pertama sejak tahun 2013, berarti 11 tahun, kata Pak Prabowo beberapa menit sebelum landasan ya. Nah, lawatan Pak Prabowo ke Kairo tak sekedar kunjungan bilateral dan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Prabowo mengatakan kunjungan ini penting karena dia akan mewakili Indonesia menerima peralihan kepemimpinan bergilir D8 itu mulai 1 Januari nanti dalam konferensi pers tingkat tinggi D8.
Nah, lalu D8 adalah organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan antara 8 negara berkembang, saudara-saudara, yang didirikan tahun 1997. Anggotanya terdiri dari negara Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan. Nah, lalu kunjungan ke negeri Sungai Nil tersebut, saudara-saudara, telah lama Mesir menjadi momok bagi Presiden Indonesia. Ada mitos bahwa Presiden Indonesia yang menginjakkan kaki di Mesir akan lengser. Iya, itu mitos ya, saudara-saudara. Dan Soekarno tercatat sebagai presiden paling sering berkunjung ke Mesir. Bung Karno melawat ke Mesir sebanyak 6 kali, yakni tahun 1955, 1958, 1960, 1961, 1964. Dan terakhir 1965. Kunjungan terakhir juga Bung Karno ke Mesir pada Juni 1965 dan 3 bulan setelahnya ia lengser usia dan 3 bulan setelahnya ia lengser usai peristiwa G30S. G30S PKI ya. Nah, lalu saudara-saudara, presiden kedua yaitu Soeharto juga lengser dari kekuasaan setelah kunjungan ke Mesir. Ia pertama kali ke negeri Sungai Nil itu pada tahun 1977, di mana kunjungan keduanya terjadi 1998. Tak lama dari Mesir, Soeharto lengser. Sebelum berkunjung ke Mesir, posisi Soeharto memang sudah goyang, di mana itu menggambarkan kegentingan, saudara-saudara, kegentingan hari-hari terakhir kekuasaan Soeharto, dan kegentingan itu terjadi dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto. Kerusuhan mulai tersulut awal Mei hingga meluas. Aparat juga semakin beringas melakukan kekerasan, meredam demonstrasi. Namun di tengah kegentingan itu, pada 9 Mei 1998, Soeharto justru berangkat ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri pertemuan KTT G15. Kepergiannya ke Kairo itu tercatat sebagai perjalanan terakhirnya ke luar negeri sebagai kepala negara, dan Soeharto memutuskan persingkat agendanya di Kairo untuk kembali ke Indonesia. Dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Kairo, Soeharto menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan presiden. Tanggal 15 Mei ia sudah mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, itu di Jakarta ya, dan gagal mengendalikan situasi. Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Penerusnya, Bakarudin Jusuf Habibie adalah satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang tidak sempat berkunjung ke Mesir, namun ia sempat berkunjung ke Mesir, di mana setahun sebelum dilantik pada tahun 1998. Ia melawat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada 1995 dan 1997 ya, saudara-saudara. Lalu Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur 2 kali melawat ke Mesir juga, di mana Gus Dur 2 kali melawat ke Mesir. Kunjungan pertama untuk KTT G15 itu pada tahun 2000, yang kedua pada Februari tahun 2001 untuk menghadiri KTT D8. 2 bulan setelah kunjungan ke Mesir, Gus Dur dimakzulkan dari tampuk kekuasaan Presiden Republik Indonesia, saudara-saudara. Gus Dur dilengserkan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui sidang istimewa pada 23 Juli 2001. Lalu, saudara-saudara, mitos kejatuhan Presiden Indonesia dan Mesir tak berlaku bagi Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Megawati pernah melawat ke Mesir pada tanggal 12 sampai 14 September 2002. Sementara itu SBY juga berkunjung ke Mesir pada 2004. Saat itu SBY menghadiri upacara penghormatan terakhir Presiden Palestina, yaitu yang bernama Yasser Arafat, yang jenazahnya disemayamkan di Mesir. Kedua kalinya SBY ke Mesir pada 30 Januari 2013, saudara-saudara, di mana saat itu ia menghadiri KTT Organisasi Kerjasama Islam atau KTT OKI. Dan kala itu
Mesir sedang bergejolak karena aksi unjuk rasa anti pemerintah Presiden Muhammad Mursi. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya yang terbaru, dan juga di sini kita sudah membahas tentang di mana Prabowo tetap ke Mesir di tengah mitos kejatuhan presiden. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih, jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.